khususnya di 10.14 dari tua, di bawah pimpinan Ibu Dewi dan Bu Astuti mengalami progres yang semakin luar biasa, yang saya Alhamdulillah, Pak. keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru. Terus memberikan apresiasi yang luar biasa, sudah berani melakukan sesuatu yang baru. Terus kemudian jangan takut salah, karena salah itu adalah bagian dari proses belajar. Tetap semangat ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di dalam grup di dalam kegiatan webinar ini. Dari guru-guru, saya lihat tadi ada dari 10 di luar dari sekolah kita ya. Terima kasih. Ini Bapak dan Ibu, kehadiran Bapak dan Ibu di dalam ruang meeting ini sangat membantu Bapak dan Ibu untuk mengembangkan kompetensinya. Pertama, yang belum pernah menjadi narasumber, ini akan menjadi bahan belajar untuk melihat bagaimana penampilan menjadi seorang narasumber di dalam kegiatan atau forum webinar. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu akan memberikan kontribusi kepada sekolah, setidaknya rapor pendidikannya atau laporan kinerja sekolah khusus terkait dengan kegiatan di PMM, khusus lagi terkait dengan kegiatan mengikuti webinar sudah nggak merah lagi dia. Nah, gitu ya. Jadi semakin Bapak Ibu beraktivitas di dalam kegiatan webinar, usahakan misalnya ada 16 orang guru di sekolah itu, ya 16 harus hadir ya di sekolah itu gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ini luar biasa. Ini saya nanya dulu nih ya, ini yang ration ini maksudnya apa ya? Kalau ada mau bertanya atau gimana gitu. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya ingin memberikan emosional, emoticon dan sebagainya itu ada di kolom apa silakan nanti dari situ ya. Gitu. Ya, itu mungkin Bapak dan Ibu semangat luar biasa, Bu Dewi, terima kasih Bu Astuti dan Bu narasumber Bu Duma, ini luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu salah satu bentuk digitalisasi pendidikan di sekolah kita ini terus akan mengimbas ke sekolah-sekolah yang lain. Selamat mengikuti kegiatan webinar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih atas supportnya untuk UMK 214. Ya, terima kasih Bapak atas dukungan dan motivasi dari Bapak fasilitator kepada sekolah kami sehingga kegiatan webinar hari ini insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, baik Bapak Ibu, sedikit sebelum kita masuk ke materi bahwa webinar hari ini sebenarnya untuk meningkatkan keaktifan kita dalam platform Merdeka Mengajar, baik secara daring ya Bapak Ibu, baik kami sebagai pelaksana maupun Bapak Ibu sebagai anggota. Nah, nanti Bapak Ibu setelah pemaparan materi, kita ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin tanya jawab, kami persilahkan boleh memberikan pertanyaan kepada kami. Dan juga link absensi ya Bapak Ibu setelah acara ini berakhir nanti di kolom chat kami akan membagikan link absensi yang juga merupakan pendataan kami untuk menerbitkan sertifikat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum acara atau materi kita lanjutkan, ini ada juga saat tadi permintaan dari Ibu pengawas kami bahwa ice breaking dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, siapkah kita membuat ice breaking? Siap. 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 Ice breaking kita adalah bak kata ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan menampilkan gambar. Bapak Ibu silahkan tebak kata dari gambar tersebut dengan mengetik di kolom chat. Ya, Bapak Ibu silahkan ketik jawabannya di kolom chat Bapak Ibu masing-masing. Baik, sebentar saya buka. Sabar ya Bapak Ibu. Filenya biar saya buka dulu.
Kata nanti yang muncul bisa merupakan kata benda ataupun nama kota ataupun nama yang lainnya. Siap Bapak Ibu? Ya, Siap. Pak Tengah. Ya. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Coba kata, are you ready? Ready. Kata yang pertama itu Bapak Ibu silakan jawab di kolom chat. Ya, baik. Ada yang sudah menjawab ya Bapak Ibu. Saya tunggu. Oke, apa kira-kira Bapak Ibu jawabannya? Rumah. Ya. Nah, Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, kedua. Silakan jawabnya ketik di kolom chat. Bisa. Spidol. Ayo, apa Bapak Ibu jawabannya? Spidol. Ya, spidol. Spidol. Pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Dengan nama lagi punya apa? Lampung. Saya coba. Iya. Silakan cek di kolom chat Bapak Ibu. Jawabannya adalah Lampung. ya, Lampung. Nama kota ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Abi. Di kolom chat ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah Kasih. iya, terima kasih. Benar ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut. Masuk. Satu lagi. Jangan dong. Tabur gandeng. Apa kira-kira Bapak Ibu jawabannya? Penyuai Surabaya. Surabaya. Iya. Iya, benar. Surabaya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Iya, itu beberapa ice breaking kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Oke, masih menyusul jawabannya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Setelah tadi kita ice breaking, kita masuk kepada materi kita yang kita tunggu-tunggu hari ini, yaitu pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran di sekolah dasar yang akan dibawakan oleh Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Duma Sari Harahap SPD. Kepada Ibu Duma, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu moderator dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hari ini tentang kuisis pembelajaran di
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur. Suaranya kurang jelas, Bu Duma. Iya Bu, kurang jelas. Halo, ini udah jelas Bu? Belum, belum. Belum? Ini sudah? Oke. Sudah, Bu, sudah. Puji syukur saya juga ya Tuhan, terus saya bisa hadir di webinar. Sebelum masuk ke materi, saya ada Bu Duma suaranya nggak jelas. ya sebentar ya Bu. Terus dari sini udah bisa ngomong. Baik kita mulai ya Bu. Dari panel aja. Share screen. Ya. Nih. Sebentar ya Bu. Oke. Ya, materi hari ini yaitu pemanfaatan kuisis pada pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Ya, ini ada item atau emotion semua, arti bahagia, denyum, lupit-lupitnya, sangat bahagia. Tahu ini ada emotion lagi sedih dan emotion lagi kurang sehat. Boleh Bapak Ibu ketik di kolom chat sesuai emoji ya Bapak Ibu. Ini sebagai assessment juga ya. Assessment awal. Sesuai emoji ya Bu. Diketik emojinya ya Bu. Wah, ternyata banyak yang bahagia hari ini ya. Bahagia. Bahagia karena apa ini? Bahagia karena bertemu dengan Bu Duma. Alhamdulillah. Atau bahagia yang lain Pak? Burek jumpa Mak Rahab. Eda saya. Oh, Eda ya, mantap. Ada yang kurang sehat, oke, kalau yang kurang sehat saya doakan dengan webinar ini dan sehat dan begitu semangat. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang kita lanjut. Kenalkan, nama saya Duma Sari Harahap, SPD. Saya mengajar di
tes TN 104214. Saya mengajar guru di kelas 6 dan kebetulan saya adalah DKP Kombel, yaitu dari kelas 6. Pemanfaatan kuisis. Jadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu, seberapa seringkah Anda menggunakan kuisis? Karena kuisis ini baru-baru ini viral ya Bu ya. Jadi seberapa seringkah Anda menggunakan kuisis? Ada yang belum pernah sesekali, atau sering dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ini ada, kalau belum pernah gambarnya anggur, pernah sesekali stroberi, kemudian kalau sering brokoli. Nah, bisa diketik di kolom chat ya Bu. Iya. Gimana nyari brokoli? Oh iya, Ada. Brokoli yang goyang. Cek buka dulu di chatnya. Enggak di ini. Aku buka chatnya bisa ya? Ada yang belum pernah ya Ibu. Ini ada yang brokoli udah sering ya menggunakan kuisis dan sudah sebagian besar memahami platform kuisis ini. Oke Bapak Ibu, banyak juga yang belum pernah, dan mudah-mudahan pada webinar ini bisa memahami pemanfaatan kuisis dan bisa dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas nanti. Apa itu kuisis? Kuisis merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Bu, jadi kalau dulu kita mengajar sebelum adanya platform kuisis ini, kita biasa menggunakan kuis interaktif itu tertulis atau non tertulis. Kalau sekarang sudah namanya kita itu sudah dalam sekarang ini zamannya digital. Jadi penggunaan kuisis sebagai media pembelajaran bagi generasi milenial. Generasi milenial itu adalah lekat dengan gawai digital. Jadi seorang guru itu memang harus punya gawai yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran kelas, baik itu online maupun offline. Jadi kuisis itu adalah platform keterlibatan siswa yang memungkinkan guru untuk melakukan pelajaran dan interaktif dengan siswa mereka. Jadi di kuisis ini Bu, ada pilihan berganda. Sebentar ya Bu. Kuisis ada pilihan berganda, ada esai, dan polling. Jadi dalam kuisis ini kita bisa membuat soal dengan berbentuk pilihan berganda, esai maupun polling. Apa manfaat kuisis? Manfaat kuisis untuk media pembelajaran sangat penting dan berperan bagi peserta didik serta guru. Jadi kuisis ini sangat penting ya Bu, yang walaupun mohon maaf usianya sudah
lanjut, tapi dengan seperti ini bisa dimanfaatkan agar murid-murid merasa pembelajaran itu atau pembelajaran kuis itu sangat menyenangkan. Nah, jadi dan guru yang tadi itu pun hatinya merasa senang gitu melihat anak-anak histeris dalam menjawab atau pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru tadi. Kuisis membantu para siswa mendapatkan materi pelajaran secara online atau daring dengan mudah. Jadi kuisis ini bisa dikerjakan di rumah, bisa dijadikan PR ya Bu. Jadi PR itu bisalah kita buat tidak dengan menuliskan di papan tulis atau dari buku, tapi bisa kita buat dengan menggunakan kuisis ini. Mereka melakukan PR di rumah, kita bisa melihat statistiknya atau melihat keterkaitan mereka atau bergabung di kuis kita. Jadi bisa kita lihat Bu online. Jadi PR itu tidak harus dengan tertulis, dengan daring pun bisa. Manfaat kuisis dalam pembelajaran, baik Bapak Ibu, membantu pengajar mempelajari bahan ajar, memudahkan dalam membuat soal, mengukur peningkatan kompetensi peserta didik, melatih jiwa kompetisi siswa, dan membantu siswa menganalisis jawabannya. Jadi ini kuisis ini sangat bermanfaat ya Bu, sebagai kita mengambil bahan ajar, atau kita bisa mengambil soal-soal, sudah banyak gudang soal di dalam kuisis yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan bahan ajar dalam pembelajaran. Memudahkan dalam membuat soal, nah, seperti yang saya bilang tadi. Dalam kuisis ini sudah banyak gudang soal. Ibu mau ngambil pelajaran apa, materi apa, tingkatnya yang mana. Kalau SD ada kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP ada kelas 7, 8, dan 9. Dan SMA juga seperti itu, 10, 11, dan 12. Dan mata pelajarannya pun ada. Ya, dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni rupa, nah, atau yang sejarah, banyak lah Ibu ya. Dan kita bisa membuat soal sendiri. Kita nggak mau ngambil dari gudang. Kita mau buat soal sendiri dengan menggunakan kuisis ini bisa ya Ibu. Jadi kita membuat soal itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan di dalam kelas bersama anak-anak. Jadi anak-anak menjawab soalnya juga, oh ini tadi yang dipelajari, oh ini tadi yang diajarkan sama Ibu. Jadi mereka menjawab soal itu sesuai dengan materi yang diajarkan. Mengukur peningkatan kompetensi peserta didik. Dari sini kita juga bisa mengukur peningkatan kompetensi peserta didik dari awal kuis sampai beberapa kuis. Misalkan kuis pertama si A peringkat 2. Kuis kedua dia ada penaikan peringkat 1. Itu bisa kita lihat juga statistiknya ya Bu. Kemudian melatih jiwa kompetisi siswa. Inilah untuk mengembangkan atau meningkatkan semangat untuk menjawab soal-soal yang diberikan gurunya.
Membantu siswa menganalisis jawaban. Nah, kita bisa membuat soal sendiri dengan ada jawaban yang benar, Bu. Jadi mereka menjawab dan mereka bisa melihat jawaban yang benar itu apa. Jadi sebagai analisis atau menganalisis jawaban mereka. Jadi apabila salah bisa diketahui yang benarnya yang mana. Jadi ada kunci jawabannya gitu ya, Bu. Oke, apa saja kelebihan kuisis? Ya, Bu. Mempermudah pembuatan soal, sistem poin dan ranking, opsi jawaban yang benar, statistik pengerjaan, fitur-fitur menarik. Inilah kelebihannya. Ya, jadi kuisis ini sangat membantu kita, apalagi kalau dalam melakukan kuis, kita tidak lagi memeriksa, kita sudah bisa melihat langsung ranking mereka, nilai mereka, nilai peserta didik ya, Bu. Kekurangannya, ini ada kekurangan. Kuisis ini ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kekurangannya siswa dapat membuka tab baru, artinya siswa bisa masuk dengan akun lain jika siswa memiliki 2 akun email. Jadi kuisis ini bisa dengan email yang lain, tidak hanya dengan email belajar ID. Bisa dengan email yang lain ya, Bu, Bapak Ibu. Yang kedua, siswa bisa jadi akan turun peringkat walaupun dia sudah mengerjakan atau menjawab semua soal yang ditanyakan karena masalah waktu, kecepatan. Ya, ada waktunya. Jadi bisa turun gara-gara dia tidak melihat rentang waktunya. Nah, itu akan mempengaruhi nilai peserta didik, ya, peringkatnya bisa menjadi turun. Kemudian yang ketiga akan menjadi kendala jika ada beberapa siswa yang terlambat bergabung. Ini yang ini kuisis yang dengan mengerjakan langsung ya, Ibu. Jadi kuisis itu ada yang mengerjakan langsung, ada dengan mode kertas, ada dijadikan PR. Nanti akan saya langsung praktekkan pada platform kuisis. Cara menggunakan kuisis, yang pertama melakukan pendaftaran. Ya, ini ada pendaftaran kalau kita guru, ya kita pakai belajar ID ya, Bu, karena kita harus memanfaatkan belajar ID, akun belajar ID atau email belajar ID pada platform pembelajaran. Klik sign up. Kemudian ada nanti 3 pilihan sebagai sekolah, bisnis, dan pribadi. Kita klik sebagai sekolah karena kita mengingat adalah seorang guru, jadi kita pakai sebagai sekolah. Siapa kita ada 3 pilihan, guru, murid, dan orang tua. Kita klik guru, kemudian kita cantumkan tanggal lahir, penulisan nama depan dan nama belakang, dan password. Dan seperti inilah nanti tampilan kalau sudah Bapak Ibu sign up atau daftar kuisis, dan ini tampilannya ya, nanti akan saya praktekkan langsung melalui platform kuisis. Nah, ini pernah saya melakukan pembelajaran melalui kuisis ya Bapak Ibu. Kita tonton bersama-sama. Ini dengan mode kertas ya Bapak Ibu.
Karena mengingat di sekolah tidak boleh membawa handphone. Jadi saya pakai mode kertas. Oke, ya soal yang pertama, yuk berapa kaliannya yang hasilnya 8. Ya kita menjawab. Ya belum jawab. Mencari apa nilainya? Kalau pakai mode kertas, itu ada panduannya ya Bapak Ibu. Itu bisa dipraktekkan langsung nanti di dalam kelas. Kalau dalam webinar ini saya agak payah gitu menjelaskannya. Jadi kalau jawabannya itu selalu di atas, misalkan A, jadi jawaban A-nya itu di atas. Jadi sisi-sisi, 4 sisi itu ada jawaban A, B, C, dan D. Jadi jawaban yang benar itu selalu diletakkan di atas ya Bapak Ibu, seperti dalam video tadi. Dan ini jawaban, apa ya Bapak Ibu? Iya, videonya. Bentar ya Bapak Ibu. Ini tadi nih. Juga. Nggak bisa ya. Dulu tuh. Kan pakai video kan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini materi saya fisis. Saya langsung mengerjakannya dengan melalui platform fisis. Ini saya keluarkan dulu ya Bapak Ibu. Oke. Masih bayar Bapak Ibu? Iya Bu, langsung ya Bu. Cara pembuatan, cara menggunakan fisis sebagai media pembelajaran depan. Di Google, Ibu klik atau ketik quizzes.com, ya nanti akan muncul seperti ini.
Ini kita ketik quizzes. Ini ada bentuk simbol dari quizzes ya Bapak Ibu, quizzes.com. Kita klik. Kemudian di sini ada login dan sign up. Kita klik sign up. Ibu jaringan. Akan muncul layar seperti ini. Selamat datang di Quizzes. Lanjut dengan Gmail atau akun belajar ID. Kemudian lanjut dengan nomor telepon atau lanjut dengan email lainnya. Karena kita sudah mempunyai akun belajar, jadi kita memakai lanjut dengan akun belajar ID ya Bapak Ibu. Di sini saya sudah pernah mendaftar, jadi langsung keluar dia Bapak Ibu. Dengan handphone juga bisa ya Bapak Ibu. Laptop dan dengan handphone juga bisa. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah dari Ibu. Di sini ada item-itemnya ya. Ini ada item buat, berarti ini kita buat soal sendiri Bapak Ibu. Bisa kita buat soal sendiri atau kita bisa mencari soal tanpa harus membuat soal sendiri. Kita bisa di sini kita klik cari. Kita mau materi apa, misalkan ini saya buat bilangan bulat ya. Jadi platform Quizzes ini sangat membantu dan memudahkan kita ya Bapak Ibu dalam membuat asesmen atau penilaian. Jadi enggak susah-susah lagi. Di sini sudah banyak gudang soalnya yang sudah dibuat sama pengguna yang lain. Ini ada jumlah soal 1 sampai 10, 11 sampai 20, 20 sampai 30 dan 30 lebih. Jadi ini kita klik kalau mau soal 1 sampai 10 kita klik 1 sampai 10. Jadi pertanyaannya semuanya 1 sampai 10 ya Bapak Ibu, enggak ada yang lebih. Ini ada jenis soalnya. Kita mau jenis soal yang bagaimana? Ada pilihan berganda, susun ulang, menjodohkan, isi bagian yang kosong. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini saya, misalkan saya pilih pilihan berganda ya Bapak Ibu. Ini semua soal ini belum kita filter. Ini ada yang untuk umur 8 tahun atau tingkatan 8, ini tingkatan 6. Jadi ini kita bisa klik kelas sesuai dengan anak murid atau peserta didik kita. Saya karena saya guru kelas 6, jadi saya ambil kelas 6 ya Bapak Ibu.
Oke. Kita klik, kita pilih salah satu dari semua bidang soal. Oke, ini tampilannya ya Bapak Ibu. Bisa dengan main kuis langsung, jadikan PR, atau dengan mode kertas. Jadi mode kertas itu ya seperti yang saya lakukan di kelas tadi, karena anak murid tidak boleh membawa handphone, jadi saya memakai dengan mode kertas. Mode kertas, kalau dengan mode kertas ini, kita harus print barcode kertasnya untuk jawaban A, B, C, dan D. Jadi kita print di sini. Ini kita print ya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu print. Kalau Bapak Ibu ingin melakukannya. Nah, ini ada mode kertasnya ya Bapak Ibu. Ini untuk berapa siswa kita, itu tergantung berapa siswa kita yang kita print mode kertasnya ini. Jadi saya ada 30 siswa, jadi sampai ke siswa 30. Ini ada siswa nomor 6. Ini ya Bapak Ibu mode kertasnya. Jadi kertasnya ini harus kita print dulu untuk dipegang masing-masing anak murid. Ini untuk siswa nomor 1, kemudian ini siswa nomor 2, dan sampai seterusnya. Ini banyak ya Bapak Ibu. Karena saya siswanya ada 30, jadi saya print sampai 30 kertas. Jadi di sini ada setiap sisinya. Ini B, ini C, ini D, dan di bawah A. Jadi setiap anak murid menjawab, misalkan jawabannya dia memilih jawaban C, maka yang di atas harus huruf C. Kalau dia menjawab A, maka huruf A ini harus dibaliknya, ya, vertikal sehingga huruf A-nya berada di atas. Itulah mungkin yang akan membuat anak murid lupa untuk memutarnya, menjadi jawabannya salah. Tapi kita bisa mengulang kembali ya Bapak Ibu, supaya dia, misalkan dia, Bu, saya tadi salah menginikannya, bisa ganti Bu, bisa. Ya, bisa diganti jawabannya, itu bisa diganti, yaitu kita dengan mengulang kembali soal itu. Oke, itu yang pakai paper mode ya Bu. Sekarang saya kembali ke quizzes, problem quizzes. Dan dalam mode kertas tadi, kita bisa membuat nama anak di nama siswa 1 tadi, Bu. Kalau dia menjawab, kita bisa membuat namanya. Sini ada, Anda dapat memberi nama siswa pada saat pemindaian. Klik tugaskan di samping. Jadi ini kita bisa buat nama, ini udah saya buat nih. Jadi ini saya buat lagi ya. Ini misalkan kelas 64 saya buat. Kemudian ini untuk kartu yang pertama. Saya membuat sesuai absen, Bu. Jadi supaya tidak membingungkan saya juga dalam membuat nilai atau memindahkan nilainya.
Jadi P1 yaitu anak murid yang pertama di daftar hadir, misalkan namanya saya buat Aditya. Kemudian di P2 kita enter. P2 misalkan namanya Andi. Kemudian kita enter P3 misalkan Anton dan seterusnya ya Bapak Ibu. Setelah itu kita simpan. Kita simpan. Di sini sudah ada daftar nama anak-anaknya. Pada waktu melakukan kuis nanti, klik mulai. Tapi ini kalau paper mode Bu harus ada 2 ya Bu, 1 laptop, 1 lagi handphone. Kenapa 2? Karena kalau pada laptop itu bisa menampilkan soal-soal. Jadi anak-anak tahu soal apa yang dimunculkan. Jadi laptop ini gunanya untuk memunculkan soal. Munculkan soal memakai InFocus. Kemudian apa gunanya dengan handphone? Handphone itu untuk memindai kertas yang dipegang anak murid tadi. Jadi nanti dia bisa muncullah di situ Bu, anak muridnya seperti yang video saya tadi. Mungkin kurang jelas video saya tadi ya Bu. Video saya tadi juga sudah memunculkan anak murid yang menjawab soal. Apakah ada murid yang belum menjawabkan soal bisa terpindai juga Bu. Misalkan nanti ada 10 orang, ternyata baru 6 yang bisa dipindai. Yang belum dipindai nomor berapa aja itu bisa dapat dilihat. Misalkan P5 belum terpindai, jadi kita suruh anak murid tadi yang memegang kertas P5 untuk mengangkat kembali kertasnya. Dipindai kembali ya Bapak Ibu. Itu kalau yang langsung. Itu kalau yang apa ya Bu, paper mode ya Bu. Ini saya langsung yang dengan main langsung. Main langsung. Tadi memang Ibu juga bisa ya Bapak Ibu. Kita sama-sama. Saya klik klasik. Ini. Kemudian lanjutkan. Udah dimatikan tadi. Bisa itu lagi dia. Oke. Ini ada enter this code. Ya, ini main langsung ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak murid kita suruh membawa handphone untuk pembelajaran kuisis, hanya untuk pembelajaran kuisis, mereka bisa bermain langsung dengan handphone mereka. Yang pertama yaitu Bapak Ibu ketik kuisis di Google. Coba kita praktekkan ya Bapak Ibu. Ketik kuisis di Google. Bentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendownload kuisis di Play Store ya. Jadi klik di kuisis di Play Store, bisa langsung muncul kuisisnya. Ada sudah layar tampilan depannya Bapak Ibu? Ini masukkan kode game. Itu masukkan kode. Ini kodenya ya Bapak Ibu, masukkan kode game. Nah, jadi ini kuisnya seperti game. Tapi gamenya game pendidikan. Bukan game yang lain-lain.
Kodenya 405452. Ya, ini sudah ada yang bergabung, Ibu Sri Purwanti. Dan ini akun saya satu lagi, saya dari handphone. Untuk masukkan kode 405452. Ini sudah ada 3 ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau nggak bisa membukanya ya? Langsung ikut nih rupanya ya, Bu. Nanti ada di situ kolom masukkan kode game gitu Bapak Ibu. Masukkan kode. Kalau yang dari handphone sama laptop sama dia masukkan kode juga. Yang bergabung baru 4 orang. Bu Ruri ini udah masuk, Bu Ruri. Selamat, Bu. Ibu Ruri udah masuk. Bu Nurlaili Iftitah. Kalau sudah ada yang masuk sebenarnya udah bisa dimulai ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk murid, kita kan murid, misalkan murid saya ada 30 orang. Yang saya kasih tugas untuk 30 orang siswa. Jadi kalau mereka belum bergabung, mungkin mereka akan ketinggalan soal karena ini kan soalnya online. Jadi kita mulai saja ya Bapak Ibu. Ada 9 orang nih. Factory oi. Fike oi oi. Ibu Fike oi. Sudah gabung Ibu Fike, selamat bergabung. Ibu Putri, Pak Herman, Sri Agustina. Kita mulai sekarang ya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh ya. Klik mulai, nanti akan muncul di HP Bapak Ibu, di laptop. Tanya di situ. Ya, di sini kita nampak muncul anak murid sedang menjawab. Maaf ya Bapak Ibu kalau saya umpamakan anak murid ya Bapak Ibu. Ini menjawab, sudah ada menjawab. Nah, ini udah masuk ke soal yang kedua, jadi kita pakai waktu ya Bapak Ibu. Wah, yang peringkat berapa ini? Iya. Ini ada peringkatnya ya Bapak Ibu. Ini nilai tertinggi nih, ha.
Oh, nggak ada jawaban nampaknya ya, Bu. Jadi saya akhiri. Ya, ini karena saya ambil dari soal bukan soal ya. Maaf ya Bapak Ibu, saya akhiri. Saya ambil dari gudang saya, gudang soal saya sendiri yang saya buat. Sebentar ya, maaf ya Bu, ada kesalahan teknis. Karena nggak ada jawabannya. Karena nggak ada jawabannya, jadi dia tahu yang rankingnya berapa, ranking peringkat pertamanya siapa gitu. Kan. Ini yang saya buat ya Bapak Ibu. Izin bergabung kembali ya Bapak Ibu. Saya kirimkan kodenya. Kode soal kedua. Ulang dari awal, Bu, biar ikutan. Dari awal dari Google Ibu ketik Quizzes. Ibu pakai handphone apa laptop? Handphone. Dari handphone bisa Ibu ketik Quizzes dari Google. Ya, Bu. Sudah Ibu. Yuk. Ibu klik Quizzes. Ibu udah daftar? Udah. Udah. Dari pakai belajar ID kan bisa ya Bu. Jadi nanti di situ ada kolom masukkan kode. Ini kodenya, sudah saya tampilkan di layar ya Bapak Ibu. Ini kodenya. Kodenya yang baru bukan yang tadi ya Bapak Ibu. Sudah ada 9 yang bergabung, ya 11. Pelajaran apa aja bisa ya Bu, mau agama, pokoknya semua mata pelajaran bisa. Dan di sini bisa dibuat seperti yang dibuat Bu Wanti tadi dalam tebak gambar juga bisa. Ya, untuk ice breaking juga bisa. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Izin. Ada jawaban benarnya kan Bapak Ibu? Ini bisa kita lihat statistiknya peringkatnya ya Bapak Ibu. Ibu Nur Aini di peringkat pertama. Karena data
Bu Tika ini sudah peringkat pertama. Jadi sangat seru ya Bapak Ibu, berarti melihat anak murid kita berlomba-lomba menjawab soal yang kita berikan. Tidak ada jawaban benarnya ya. Jadi anak murid pun bisa melihat kalau salah, jawaban apa sih yang benar? Ini sudah ada kunci jawabannya. Kalau pertama tadi saya memang dari soal. Kalau ini soal yang saya buat sendiri. Bahasa Inggris Bu Duma. Soal teracak ya, nggak sama dengan peserta yang lain. Sedangkan peserta yang pertama, nomor 1 tentang bidang pernikahan, peserta yang kedua bisa jadi nomor 1 pernikahan, bisa jadi rasio, enggak dilanjutkan. Ya, Ibu Heni menyusul peringkat pertama. Ini seperti main game ya Bapak Ibu, sangat seru sekali. Nampak di layar ya Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada yang sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi kalau mode langsung dia seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau mode kertas juga kita bisa melihat jawaban dari peserta didik kita. Yang tingkat pertama sudah bisa. Ada yang belum siap ya Bapak Ibu? Jadi bagi anak murid yang sudah selesai, dia bisa keluar sendiri ya, langsung keluar lagi tanpa menunggu temannya yang belum selesai. Jadi kalau bagi kita guru ya kita menunggu sampai semua murid sudah selesai menjawabnya.
Oke, izin ya Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Ini sebagai tes saja. Kalau secara langsung izin ya Bapak Ibu, saya akhiri. Ini ada peringkatnya. Peringkat pertama Ibu Nurlaili Iftita. Kita tepuk tangan untuk Bu Nurlaili. Peringkat kedua ada Ibu Fike. Ya, dan peringkat ketiga tadi Bu Nur Aini ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi sangat seru sekali kita melakukan pembelajaran kuis dengan kuisis ini. Itu bagi mode langsung. Kalau kita mau membuat PR, Kasih sekarang ini buat. Kasih link optionnya sekarang. bentar ya Bapak Ibu. Kita bisa. Kalau kita ingin menjadikan soal itu PR untuk anak murid, karena ini tadi ada 3 option ya Bapak Ibu, ini bisa dikerjakan. Kenapa tidak ini? Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kuis tadi itu kita jadikan PR, ini kita klik jadikan PR. Kita sebentar. Kita tugaskan. Kita tugaskan, kemudian ini ada link ya Bu. Ini kita klik salin, kemudian kita masukkan ke dalam grup kelas kita. Jadi tinggal kita kirim linknya. Jadi mereka atau anak peserta didik mengklik link tersebut dan langsung masuk ke kuisis dan dengan berbagai soal yang kita buat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya, baik Bapak Ibu. Demikian materi dari Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Dumasari Harahap. Ada sedikit pantun ya Ibu. Jalan-jalan beli kebab. Ternyata hujan, turunnya lebat. Materi kuis sangat mantap. Narsumnya Duma memang hebat. Ya, terima kasih kepada Ibu Duma. Kita kasih aplaus Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Ibu Narsum. Boleh silahkan raise hand ya Bapak Ibu. Eti Kusmawati. Oke, di sini sudah ada raise hand Ibu Eti Kusumawati. Silakan Ibu Eti. Ibu Eti, ada yang ingin ditanyakan?
Yang kedua itu Bu Rusma ini. Mungkin Ibu Etinya tadi kepencet ya Bapak Ibu. Lanjut Ibu Rusma ini. Ada yang ingin ditanyakan Ibu Rusma ini, silakan. Mana sini orang ini? Ya, ada juga ya. Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko. Oke, kita lanjut ke Bapak Eko Bagus. Silakan mungkin ingin disampaikan atau ada pertanyaan Pak? Eko, Pak Eko. Iya Pak, silakan Pak Eko. Kedengaran suara saya, Bu? Dengar Pak, jelas. Nggak dengar. Izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Bu. Perkenalkan sama saya Eko nih, Bu. Saya dari Persatuan, Bu. Yang mungkin sedikit saya mau bertanya itu, Bu. Apakah ini quiz untuk Ibu tadi kalau nggak salah masuk di kelas 6 ya, Bu? Iya, Pak. Apakah ini berlaku juga untuk yang kelas rendah gitu, Bu? Misalnya kelas 3 atau apa gitu. Apakah di sekolah Ibu sudah terlaksana itu juga gitu? Atau bisa nggak untuk yang kelas rendah efektif gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Eko. Pertanyaan dari Bapak Eko. Quiz ini efektif digunakan untuk di kelas rendah begitu ya Pak? Siap, Bu. Siap. Ya, terima kasih Bu Wanti. Ya, terima kasih Pak Eko, pertanyaannya yang sangat bagus. Apakah di kelas rendah bisa digunakan? Bisa. Alhamdulillah di sekolah kami sudah menggunakan fisis dalam pembelajaran, yaitu latihan gunakan fisis. Di kelas 3 juga sudah, kelas 2 sudah, kelas 5 dan 6 juga. Kelas 1 dan kelas 2 mungkin agak repot, tapi bisa Pak. Lagunya agak sedikit lebih dalam menuntun. Agak rempong lagi. Kalau sebenarnya anak-anak senang sekali seperti itu. Ya kan, apalagi ada gambar-gambar di papan tulis. Mereka sangat senang sekali. Itu kan ini kan. Jadi semua jenjang bisa digunakan dengan fisis ini. Terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang telah memberikan pertanyaannya tadi. Sedikit saya tambahin ya Bu, dari penjelasan Ibu Duna tadi juga sudah dijelaskan bahwa walaupun kelas rendah, quiz ini bisa efektif. Memang benar Bapak Ibu, sudah terbukti ya, salah satu guru kami kemarin juga di kelas 2 tepatnya, itu kelasnya beliau mengatakan kelasnya super aktif anak-anaknya. Jadi kalau pembelajaran itu harus menggunakan metode yang terbaru atau yang membuat perhatian anak-anak itu lebih kepada gurunya. Jadi ibu tersebut sudah menerapkan quiz ini dengan metode Supermood. Ya, karena kan tahu kita kelas 1, kelas rendah atau kelas 2 itu belum menggunakan handphone. Jadi guru tersebut menggunakan kertas sebagai medianya dan ini berlaku sudah berjalan dengan baik. Ya, betul sekali Bu Wanti. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nanti silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai quiz ini, kami persilakan. Iya, silakan Pak Sabar.
pertanyaannya silakan Pak di suaranya Pak. Suaranya Pak masih tertutup, belum dibuka tuh Pak. Suaranya belum keluar itu Bapak Ibu. Masih di mute Pak, suaranya Pak. Sabarudin, suaranya belum terdengar. Belum dengar, Pak Sabar. Atau silakan ketik di kolom chat Pak. Pertanyaannya silakan. Sambil menunggu Bapak Sabar, adakah Bapak lain yang ingin bertanya? Ibu-ibu yang lain? Silakan Bu. Ya, sambil kita nunggu pertanyaan dari Pak Sabar, benar ya Bapak Ibu apa yang disampaikan Ibu Dumasari tadi bahwa kuis ini merupakan suatu cara bagi kita seorang guru dalam pembelajaran ya Ibu-ibu. Tujuannya penggunaan dari kuis ini yaitu agar anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran secara ceramah misalnya. Karena kuis ini juga merupakan suatu pembelajaran tapi disampaikan dengan cara bermain. Ya, jadi anak-anak dengan adanya pertanyaan, mereka lebih berkompetensi dalam pembelajarannya. Selain itu juga memudahkan kita dalam melakukan asesmen ya Bapak Ibu. Kalau seperti biasanya kan asesmen yang kita tampilkan, kita pakai kertas, tulis, dan kita mengoreksi jawaban dari siswa tadi. Tapi dengan kuisis, kita langsung sudah mendapatkan nilai dari anak-anak tersebut. Tanpa kita koreksi, nilai akan muncul dengan sendirinya. Anak-anak lebih antusias dalam belajar ya Bapak Ibu. Sudah muncul tuh Bu pertanyaan dari Pak Sabarudin. Oke, pertanyaan dari Pak Sabar, bagaimana menghilangkan emoji saat game kuisis dan mengatur waktu setiap soal? Ya, Ibu Duma, bisa dijawab Ibu? Oke, terima kasih Bu Wanti. Ya, pertanyaan dari Pak Sabar yaitu bagaimana menghilangkan emoji saat game kuisis dan mengatur waktu setiap soal. Tadi Bapak memakai laptop atau handphone? Kalau memakai handphone, tidak ada keluar emoji. Itu kalau memakai laptop baru keluar emoji. Itulah mungkin mengganggu ya. Karena kan anak murid pun biasanya memakai handphone sih. Jadi kalau menghilangkan emoji saat game kuisis itu pada laptop. Tapi kalau handphone dia tidak ada keluar emoji. Ya Pak. Jadi untuk menghilangkannya itu karena saya yang membuat soalnya, seperti tadi ada teman saya tadi memakai laptop, dia terganggu juga dengan emoji itu. Tapi kalau waktunya tidak terbatas itu ya Pak, sampai selesai. Jadi anak-anak bisa berpikir. Jadi bisa kita setel waktunya kapan itu ada di Pak, saya tahu.
Waktunya itu tidak terbatas ya Pak. Jadi tidak ada menggunakan waktu itu kuisnya. Itu saja Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Duna atas jawabannya. Iya, Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya? Ibu Rusmaini, silakan Ibu. Ibu sudah raise hand ya. Ibu Rusmaini ada Ibu? Kita lanjut ke Ibu Korea. Halo, Waalaikumsalam Pak. Oh ya Pak sabar. Bagaimana Pak? ya gini loh. Setiap soal itu kita buat soal maksimal waktu maksimalnya gitu. Jadi maksudnya setiap soal. Jadi kalau kita nggak buat soal maksimalnya kan bisa saja nanti kita tunggu anak-anak itu berpikir lama gitu. Sementara kita melihat kemampuan atau kompetisi ini kan sebagai kompetisi. Jadi untuk mengatur waktu per soalnya itu Bu, umpamanya kita buat 5 detik per soal, kalau lebih dari 5 detik soalnya otomatis tertutup gitu. Bisa nggak Bu seperti itu? Kalau kita nggak buat waktu kan bisa lama nanti anak-anak jawabnya. Dan kompetisinya nggak kelihatan gitu loh. Siapa yang lebih unggul dari situ. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak. Ya, betul yang Bapak bilang. Kalau kita tidak membuat waktu, bisa lama bagi anak murid menjawabnya dan kita pun tidak bisa mengambil kesimpulan anak itu apakah bisa atau tidak bisa. Kayak mana ya? Misalkan ini mampu atau tidak mampunya ya Pak. Bentar ya Pak, biar saya kan ya share. Sebentar ya Bapak. Udah ada muncul. Mana ini? Jadi dari saya kembali. Ini dari pertanyaan tadi, ya Pak, ini sebentar. Ini soalnya, kuisnya. Kita klik edit. Ini ada aturan waktunya ya Pak. Nah, ini ada 5 detik, 10 detik, 20 detik, ada 1 menit. Kita ini soalnya, seperti yang Bapak bilang betul, soal ini apakah gampang, susah, atau sedang. Kalau susah bisa kita tambahkan waktunya di sini. Sampai berapa menit, ya bisa kita hitung lah berapa menit anak itu
menjawabnya sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Jadi kita bisa mengaturnya dari sini ya Pak. Ini saya ubah jadi 1 menit. Nah, ini dia 1 menit. Terus poinnya juga bisa ini kita rubah. Karena tingkat kesukarannya susah, jadi kita bisa buat poin dia menjawab benar ini 3 poin gitu. Nah, itu setelah itu barulah kita simpan. Soal selanjutnya seperti itu juga ya, Pak. Ya, kemudian di sini ada klik simpan, maka kita simpan di sini. Jadi sudah berubah ya, Pak. Sebentar. Nah, ini soal tadi, Pak. Ini udah 1 menit. Ya, udah berganti dan poinnya sudah menjadi 3 poin. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Oke, jadi soal itu waktunya bisa ditentukan ya Bu Duma? Ah, bisa. Oke, kita yang menentukan ya Pak, mau berapa menitnya bisa diatur di soalnya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, di kolom chat Bapak Ibu kami sudah mengirimkan link absensi sebagai panduan kami untuk menerbitkan sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan isi link dan nanti kami akan terbitkan sertifikat berdasarkan nama yang Bapak Ibu ketikkan di dalam absen tersebut. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau penjelasan saya tadi ada yang kurang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di depan kita semua. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi menginspirasi kita semua ya Ibu sebagai pendidik untuk memajukan ajaran ke depannya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhirlah webinar kita hari ini yang alhamdulillah peserta yang masuk dalam webinar ini alhamdulillah semua ya Bu sudah 101 peserta sesuai dengan daftar yang peserta yang sudah mendaftar melakukan PMM. Oke Bapak Ibu, Sertifikatnya semuanya terima kasih atas partisipasinya dalam webinar kita hari ini. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu semua, Ibu Bapak fasilitator, Ibu kepala sekolah serta Ibu pengawas. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini lancar. Dan sebelum kita tutup ya Bapak Ibu, kita buat sesi foto ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu aktifkan kamera Bapak Ibu untuk kita sesi foto yang terakhir. Untuk sertifikat Bapak Ibu nanti insya Allah kurang lebih 1 minggu kami kirim linknya kepada Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu buka kamera. Ibu Deva. bukan kamera ya Bapak Ibu.
Karena Ibu masih banyak ini yang belum buka kameranya. Ya, terima kasih Bu Sunartin. Semoga webinar ini akan ada kelanjutannya. Insya Allah Bu. Siap buat selanjutnya. Karena masih banyak yang belum buka kamera. Siap Bapak Ibu. Kita buat sesi foto. Ayo. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu. Semangat. Oke. Sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Atas nama moderator, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi bisa dikirim Ibu. Kata Ibu pengawas materi. Linknya bisa dikirim. Oh, ya Bu bilang. Bisa Bu, materi linknya dikirim. Kita kirim ya. Ya, ya.